Selamat hari Minggu, Jemaat Tuhan EFGF GC Father's House Salatiga. Senang sekali saya Stefani Eki di sini menjumpai Bapak Ibu untuk memberikan beberapa informasi sepekan. Nah, informasi yang pertama adalah gereja kita masih ada dalam format ibadah online selama seminggu ke depan. Jadi untuk Jemaat Tuhan silahkan pantengin YouTube-nya ya setiap hari Minggu jam 8 pagi. Kemudian yang kedua, saya menghimbau untuk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya untuk menerapkan 4M di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu? Yang pertama, memakai masker. Kemudian, mencuci tangan. Ketiga, menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Kemudian yang keempat, mengkonsumsi makanan yang bergizi ya. Sekali lagi 4M di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian informasi yang ketiga, jangan lupa untuk follow Instagram account kita yang ada di bawah ini ya Bapak Ibu. Silahkan dua-duanya silahkan Bapak Ibu follow supaya bisa update informasi terkini. Nah kemudian yang keempat, saya juga menghimbau Bapak Ibu untuk follow IG dan channel YouTube-nya Pastor Sam. Karena di situ Bapak Ibu akan mendapatkan informasi yang luar biasa, bukan hanya untuk informasi biasa, tapi juga untuk rohani kita ya. Silahkan di follow dan di subscribe channelnya. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan konseling atau dukungan doa, silahkan hubungi nomor Pastor Sam di bawah ini untuk bisa menghubungi beliau ketika Anda membutuhkannya. Nah, untuk informasi yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, silakan scan QR Code di bawah ini atau bisa menghubungi Bapak Sigit dan Ibu Yohana. Nah, setelah ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. So, selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya sukacita Tuhan ada bersama Bapak Ibu Saudara saat ini. Amin. Mari katakan pada diri kita saat ini, bersukacitalah senantiasa hai jiwaku, bersukacitalah. Karena kita percaya bahwa sukacita Tuhan itu selalu ada bersama kita dalam segala keadaan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita beribadah. Bapa, kami sungguh mengucap syukur bahwa berkat Tuhan, kasih setia, rahmat dan sukacita-Mu Tuhan senantiasa memenuhi hati kami dan keluarga kami saat ini Tuhan. Ya Bapa, kami mau bersukacita, kami mau bersorak-sorai, kami mau nyanyikan kebesaran-Mu dan kemuliaan-Mu lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari kita pujikan pujian ini, katakan bahwa Tuhan adalah sukacita kita. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dan menari buat Tuhan kita. Katakan bersama, dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup, dunia takkan sanggup
sumber sukacita, sumber kekuatan, sumber pengharapan. Dan saat kita di dalam badai sekalipun, Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan menyatakan kebesarannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita imani pujian ini. Katakan, Tuhan, selalu ada kemuliaan-Mu di tengah badai. Aku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan
Engkau tak pernah janji bahwa hidup kami akan selalu baik, selalu bahagia Tuhan. Tapi Kau akan izinkan kami untuk menghadapi sesuatu yang menantang bagi kami. Seolah itu sebuah badai bagi kami, tapi kami percaya Tuhan, akan selalu ada kemuliaan-Mu di sana Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Tuhan, kami dikuatkan oleh firman-Mu pada pagi hari ini, menjadi pengharapan bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati setiap kami. Biarlah firman-Mu, pesan-Mu Tuhan tersampaikan dan tertanam dalam hati kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom jemaat Father's House dan jemaat Tuhan yang sedang join bersama-sama dalam ibadah live streaming online Father's House Community Church Salatiga. Nah, pagi hari ini saya punya special guest bersama dengan kita. Seperti yang saya janjikan minggu lalu bahwa kita ada special guest. Bukan guest juga sebenarnya, karena dia bagian dari keluarga kita Father's House di sini. Dan saya sudah mengenal dia hampir 21 tahun. 21 tahun. Ya pertama kali dia ketemu tentunya dia masuk ke sekolah misi PLM, Pusat Latihan Misi Pondok Penuai yang ada di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. So, saya perkenalkan ini Aswan Winarto. Oke Wan, nyapa jemaat dulu. Ya, terima kasih waktunya bisa diundang, diajak ke sini untuk live streaming dengan jemaat semua di kesempatan ini. Thank you. Iya, ini we want to take advantage of you. Kita nggak mau, karena saya tahu waktu kamu nggak panjang di Indonesia ya. Sekalian juga saya ingin bilang welcome home, walaupun cuma beberapa sebulanan mungkin ya ini. Iya, sebulanan. So nanti biar Aswan akan cerita buat kita, dan topik hari ini yang saya ingin kita bahas, Swan, kita akan discuss. Dan saya kira kamu orang yang tepat untuk bisa membagikan ini, cerita pengalaman, kesaksian kamu, karena ini unik sekali. Nah, saya ingin bacakan dulu melandasi pagi hari ini. Ngobrol kita, TikTok kita pagi hari ini, temanya adalah The Journey of Faith. Ya, The Journey of Faith, perjalanan iman. Ya, John Maxwell dia berkata bahwa success is a journey, not goal. Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Ya, sama seperti faith is a journey thing, bukan satu kali beriman kemudian berhenti di situ. Karena ada tingkatan iman, ada level iman. Setiap kali kita taat sama Tuhan, kita masuk dalam sebuah perjalanan iman. Tiap kali Tuhan kasih tugas baru, pindah sebuah tempat yang baru, pasti di sana dibutuhkan is a faith journey, ya kan. Nah, saya ingin landasi ngobrol kita pagi hari ini dari Kejadian pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-1. Kejadian 12 ayat ke-1 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Wow, ini panggilan Tuhan kepada Abraham ya. Di tengah-tengah zona amannya dia, di tengah keluarga budayanya dia. Tapi kemudian Tuhan datang dan berkata pada Abraham, pergi, keluar dari negerimu, sanak saudaramu, rumah bapakmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kita ingin ngobrol dengan Aswan ini. Karena menurut saya perjalanan hidupnya Aswan ini keren banget. Dia keren banget. Nah, supaya mengerti, Aswan akan cerita lebih detail, tapi Aswan baru saja pulang dari Finlandia karena istrinya dia orang Finlandia, baru menikah 2 tahun? 2 tahun, dia baru menikah 2 tahun. Wow, itu keren banget. Dari Banyumanik, Kabupaten Semarang itu, besar lahir di Semarang ya, di Banyumanik? Banyumanik ya, dari Banyumanik, Kabupaten Semarang, kemudian sekarang dia tinggal ya bersama karena istri orang Finlandia, tinggal di Finlandia entah untuk berapa lama ya Wan ya. Bisa cerita perjalananmu Wan, coba biar jemaat bisa nih. Ya, pertama kali saya ketemu Pastor Sam ini
waktu di Pondok Penuai tahun 99. Jadi saya 99 ya, wow. itu 21 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Jadi saya waktu itu mendaftar di Pondok Penuai. Nah, ceritanya sebelum saya tahu Pondok Penuai, saya pernah ikut malam misi yang waktu itu ada Frankie Siombing, ada Sidney Moede. Waktu itu ingat ya, itu. waktu album apa itu? Iya, Youth Mission Conference ya, Ya. kalau nggak salah ya. Ya, saya ikut Youth itu. Mission Conference ada Pak Damaris Ya. segala waktu itu masih Koden, Jonathan Pratesina, Ya. pembicaranya di Kopeng Ya. waktu itu ya. Saya ikut Oke. itu, terus kemudian juga ikut di Semarang, waktu itu ada malam misi di sana. Kemudian saya tahu Pondok Penuai lebih dalam, kemudian saya mendaftar sekolah misi di sana tahun 99. 99. Saya ingat itu, waktu masuk ke sana, Kosem yang menyambut saya dari Semarang, saya tidak tahu. Baru pertama kali keluar dari rumah orang tua saya, waktu itu usia 18 tahun. 18 tahun, wah seperti Abraham banget. Ya, 18 Panggil tahun. keluar. Ya, sejak saat itu memang banyak perjalanan yang saya lewati begitu. Pindah ke satu tempat, ke tempat lain, pengalaman ikut misi ke pedalaman, ke beberapa tempat bersama Pondok Penuai, bersama Pastor Sam juga, bersama rekan-rekan yang lain. Ya, dan cukup lama juga di sana di Pondok Penuai. 13 tahun tinggal di sana, kemudian saya kuliah di Satya Wacana. Kuliah di Satya Wacana. Tahun 2005 Wow. masuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di jurusan apa? Ilmu Komunikasi di sana. Bisa-bisa perjalananmu ini sangat dinamikanya luar biasa sekali loh Wan. Dari Banyumanik umur 18 berarti tamat SMA ya. Tamat SMA, Tamat ya. SMA kamu dengarkan panggilan Tuhan untuk melayani. Gimana Iya. ceritanya kamu dengarkan panggilan Jadi memang waktu itu saya seperti dapat, nggak tahu, seperti orang bilang mungkin visi atau impresi di dalam pikiran dan hati saya. Oh, saya mau memberi hidup saya. Beri gitu. hidup untuk melayani Tuhan. Untuk Waktu misi, ya. itu kata misi, pelayanan misi masih sangat jarang waktu Jarang itu. banget, Tidak betul. banyak sekolah Alkitab atau komunitas atau gereja yang melakukan ini atau ada seperti program ini dan sebagainya. Saya tidak lihat itu. Makanya saya lihat di Pondok Penuai ada sekolah misi, saya mau tahu lebih banyak mengenai ini. Gitu. Kamu sempat pelayanan di Kalimantan juga ya. Kalimantan terus di mana aja sempat keliling kemana-mana kamu. Ya, kalau di Indonesia saya dengan Pondok Penuai, dengan tim dulu staff pernah di Kalimantan, di Sumatera pernah, Ya, ya. dengan tim dari Amerika Calvary Chapel di Calvary Chapel, ya. Mentawai pernah, Di Bali juga di berapa Bali lama pernah waktu itu ya? tinggal di Cukup, sana ya? cukup lama. Kemudian ya juga pernah ke Sulawesi gitu. Jadi dan Tuhan juga bawa ke beberapa negara yang di luar Indonesia gitu. Ya, saya ingin penasaran dengan karena Aswan dari tadinya tinggalkan rasa amannya dia dengan keluarga di Banyumanik, kemudian masuk Pondok Penuai sekolah misi memenuhi panggilan Tuhan, tapi kemudian shifting lagi, ya mengalami tikungan yang saya katakan tikungan yang tajam. Ya, dari konsep pelayanan misi yang full time, nggak kerja begitu, terus kemudian kamu kuliah di UKSW ya, itu apa visimu waktu itu apa? Bisa dari full time istilah tanda kutip masuk ke UKSW kuliah lagi? Ya, jadi saya berpikir kalau sekolah misi saja Ya. tidak cukup. Sekarang dunia misi itu besar sekali. Besar ya. Jadi tidak hanya fokus kepada penginjilan atau menjangkau orang Kristen dalam artian pelayanan, konteks pelayanan, tapi lebih banyak ke dunia marketplace begitu. Jadi tidak hanya rohani saja, spiritual saja, tapi juga ada sisi-sisi lain yang perlu dilakukan begitu digarap. Ada banyak ladang misi sangat besar. Tentunya di bisnis itu juga ladang misi, politik, dunia hiburan dan sebagainya. Perlu kemampuan, orang perlu dilengkapi di sana untuk bisa masuk ke tempat ke misi ya. Iya, iya. Jadi misi ya abad 21 ini udah berubah sekali ya. Jadi orang-orang misi ini nggak cuman bisa punya gelar sarjana misi, STH atau tahu Alkitab, tapi harus bisa menjadi jawaban untuk kebutuhan suku atau kota atau masyarakat di mana kamu diutus di situ ya. Betul ya. Nah, gimana
ini unik sekali loh. Kenapa? Karena dinamika tadi perjalanan hidup kamu ini, wow, gimana tantangan apa aja, gimana kamu bisa survive tanda kutip dan bisa menang dan terus naik dan terus naik dan naik ya sampai hari ini tentunya ya dari tinggalin keluarga itu aja sudah nggak gampang loh, tinggalin keluarga, kemudian tinggal di asrama dengan banyak orang, kemudian kamu ke Sumatera, ke Kalimantan, kemudian ke Bali. Nah, gimana tantangan apa aja yang kamu hadapi? Ya, saya tahu waktu kamu di Bali juga tinggal dengan teman-teman dari Calvary Chapel, orang Amerika juga ya. Gimana tantangan apa? Gimana kamu bisa menyesuaikan tadi budaya yang berbeda, bahkan bahasa, makanan, dan cara-cara orang-orang yang berbeda ini? Ya, jadi menurut saya belajar banyak ketika bertemu dengan orang-orang, khususnya background saya itu, saya lahir dari keluarga miskin ya. Papa saya sudah tidak ada waktu umur saya 4 tahun. Jadi banyak keterbatasan dalam lingkungan hidup saya begitu. Saya lihat keluarga saya miskin, waktu itu aja listrik, air saja diputus gitu. Saya harus ambil ngangsu di tetangga istilahnya begitu. Dan memang saya melihat diri saya begitu, melihat diri saya kalau saya seperti ini terus, saya tidak akan mungkin tinggal nggak mungkin maju. Makanya harus ada langkah iman yang harus saya ambil. Waktu itu saya pernah ketemu Oma Evi waktu sampai di Pondok Penuai. Oma Evi, saya mau masuk Pondok Penuai, tapi saya nggak punya uang. Ya sudah, kamu berdoa saja. Begitu. Jawabnya simpel saja. Ya sudah. Berdoa aja gitu. Berdoa aja. Tapi saya melakukan langkah iman. Pergi dari orang tua saya umur 18 tahun dan saya melihat diri saya penuh banyak keterbatasan ya. Akses semuanya saya sangat terbatas, tapi saya mengerti bahwa ketika saya kenal Tuhan, saya mencari wajah Tuhan, saya mengenal Dia pribadinya, saya mengalami kebesaran Tuhan juga. Di tengah-tengah keterbatasan, ketidakmampuan saya mengalami kebesaran dan kesetiaan Tuhan juga dalam hidup saya gitu. Wah, luar biasa. Seperti Abraham tadi ya, seperti Abraham, Tuhan bawa Abraham keluar dari budaya hidup lama yang aman dan nyaman pada budaya yang baru. Iya, dan persis sebetulnya itu yang kamu alami ya, keluar dari zona amanmu dan masuk, nggak takut tempat baru, daerah baru, orang baru, suku baru. Kadang saya bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda di awal-awal tahun di Pondok Penuai gitu, pindah-pindah gitu. Saya juga kadang takut juga gitu. Ada rasa ini bertemu dengan orang baru, saya nggak begitu tahu banyak, bahasa Inggris masih terbata-bata waktu itu, nggak tahu bagaimana menyesuaikan dengan budaya, apalagi makanan dan semuanya. Dan ya kuncinya mungkin saya nekat mungkin ya, nekat fleksibel, belajar saja, nekat. Saya berani tanya begitu. Jadi saya mungkin orangnya begitu. Jadi tidak apa-apa melakukan salah, it's okay gitu. Jadi saya berani saja mencoba. Nah itu yang mungkin saya latih diri saya, mengalahkan rasa takut, minder atau apa. Dan ya sampai kebawa kemana-mana gitu, ke beberapa tempat yang baru yang saya tidak tahu, yang mau mati pernah gitu. Cerita mau mati gimana cerita? Saya pernah mau karam kapal di mana, di Madagaskar gitu. Madagaskar, wow. Sudah tahu di mana Madagaskar itu? Jadi cerita dikit kan, gimana kamu bisa ke Madagaskar itu gimana? Jadi luar biasa. Ini pengalaman yang luar biasa ya. Jadi ini di luar perkiraan saya sebagai manusia, sebagai waktu itu saya bawa tim ke sana, saya sekolah di kursus misi juga di Cape Town di Afrika Selatan. Ya. Kemudian penjangkauannya itu ada 2 tim, ke Malawi dan ke Madagaskar. Kemudian saya dipilih jadi ketua tim untuk ke Madagaskar gitu. Jadi berapa orang waktu itu berangkat? 4 orang. 4 orang. Yang pertama itu orang dari Afrika Selatan, usianya 70 tahun. 70 tahun. Jadi seperti kakek-kakek. Wow. Tapi masih semangat gitu, masih kuat. Badan agak besar begitu. Anggota tim kamu? Anggota 70 tim. tahun. Kemudian satu lagi dari Sudan. Itu pakai crutch.
apa crutch apa itu? Tongkat. Tongkat. Tongkat penyangga gitu. Ya. Tongkat penyangga, kakinya Cacat kakinya ya, atau apa? folio. Jadi Folio. ikut juga ke sana. Dan satu lagi dari Benin dari Afrika juga Barat. ya, Nigeria. Ya, saya dari Indonesia kemudian memimpin ke sana dengan 2 penerjemah begitu. Wow. Karena mungkin itu tadi terlalu nekat, salah kalkulasi bisa jadi. Saya tujuannya ke salah satu desa begitu, karena sudah malam, kami harus sampai sana sore begitu. Tapi mereka bilang, oh perjalanan hanya 30 menit 1 jam paling lama. Ternyata sampai 2 jam 3 jam, sudah larut sore, larut malam, kita tidak tahu medannya, belum pernah ke sana. Penerjemah kami juga belum pernah ke sana gitu. Jadi mau mendekati ke darat begitu kita lihat ternyata ada deretan apa itu karang di depan kita gitu. Jadi perahunya kecil sekali. Perahu kecil ya. Perahu kecil sekali, tidak ada pelampung. Apakah perahunya mungkin nggak seperti di nelayan-nelayan perahu penangkap ikan di sini dong? Lebih keren, maksudnya lebih bagus perahunya, lebih kuat, lebih. Sama saja kok. Hampir sama? Iya. Jadi kecil muat untuk 6 orang. 6 orang. Iya. Terus sama sopir 7 orang gitu. Dan malam-malam di situ nggak ada lampu. Jadi ya itu mau terbalik. Jadi mesinnya sudah nyentuh apa namanya di salah satu batu karang di situ. Jadi ya semua panik. Tapi di situ semua ya. Saya bayangkan. Jadi banyak ya perjuangan begitulah pengalaman-pengalaman yang. Tapi kamu bisa berenang kan? Bisa. Nah, kalau saya ada di situ karena panik kayaknya. Tapi kalau saya nggak bisa berenang. Lah, itu malam hari susah, nggak bisa Iya, lihat. malam juga ya, nggak tahu situasi kayak apa malam nggak bisa gitu. lihat, ya. Wow, terus gimana? Terus ceritanya? Ya, jadi tinggal di situ selama 3 bulan di situ perintisan jemaat. Karena kita ada penerjemah, jadi kita banyak keluar setiap hari, cari orang damai, begitu. Kemudian membentuk komunitas-komunitas 3 bulan di situ. 3 bulan di 3 situ. bulan di situ ya. Wow. Habis setiap hari kita keliling desa lain, desa satu lain. Bahasanya apa? Bahasa yang dipakai Di sana Madagaskar, bahasa di desa itu? Malagasi ya. Malagasi. Malagasi. Tapi juga ada bahasa suku begitu. Bahasa suku. Ya, jadi dari bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Malagasi ya. lokal ya. Bahasa lokal juga. Wow. Ini persis sekali kayak Abraham tadi ayat ini. Pergilah dari negerimu, berarti kan negeri kan ada makanan, ada budaya, kemudian keluarga tempat dia aman, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi negeri, kalau Abraham tentunya lebih nggak gampang lagi ya kalau Abraham kalau dilihat ayat ini. Karena pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Jadi artinya Abraham belum tahu negerinya. Ya, kamu udah tahu gitu kan, akan ke Madagaskar, akan ke Sumatera, kemana, sudah tahu. Tapi Abraham lebih ngeri lagi ya, lebih membutuhkan iman karena dia nggak tahu negerinya di mana, tapi dia step out, melangkah dengan iman ya. Luar biasa. Apa mujizat apa yang kamu lihat waktu di Madagaskar waktu di sana? Jadi kita lebih kalau ke sana begitu mereka penyembah Berhala ya? Iya, nenek moyang. Nenek moyang animisme. ya. Ya, jadi kalau ke sana ya kita ngobrol, ketemu, berdoa untuk orang sakit. Ya ada yang infeksi, ada macam-macam yang kakinya lututnya bermasalah. Jadi ya begitu Kak Sam. Jadi doa untuk orang sakit, penginjilan. Jadi lebih banyak ke pengalaman ke bagi hidup juga. Bagi hidup ya. Ya, jadi kalau ada yang mau bertani ya kita bantu panen atau seperti itu. Jadi hal-hal yang praktis yang juga kita bisa lakukan di sana. Begitu. Jadi pelayanan harus betul-betul holistik menyentuhnya ya. Jadi sebagai seorang utusan misi juga berarti harus betul-betul equip well, dilengkapi secara baik bisa menjadi solusi bagi kebutuhan mereka ya. Nah ini saya dengar juga Aswan ini pulang dari Madagaskar kemudian jadi bisnis, jadi barista ya. Bukan barista. Bukan barista ya? Apa namanya? Apa? Eksporter kopi? Iya, eksporter kopi. Lebih tepatnya Ya, itu ya? Eksporter kopi. Wow. Ya, tapi kalau di kantor biasanya saya di bagian QC ya untuk Quality control. Ya, untuk testing kopi. Untuk testing kopi baru gitu ya. Iya. Wow, berapa lama? Kalau di perusahaan ini sekitar dari tahun 2017 sampai 2017 ya? Sampai 2020 kemarin Juni. Jadi ya hampir 3 tahun. Iya. 3 tahunan.
Ya, sebetulnya saya mau ajak Aswan ke Kuningan karena saya ke sana kemudian baru ketemu ini ya kopi asli dari Belanda itu Jablaria atau apa namanya gitu ya. Jadi ada arabikanya, ada robustanya. Saya senang sekali kalau kemana-mana saya selalu lihat sumber dayanya apa, kopinya apa segala macam. Wah asik banget itu kalau bisa. Nah ini yang menarik juga nih perjalanan yang berikutnya. Ini menarik. Bisa cerita gimana Aswan bisa menikah sama orang Finlandia gitu. Pak pernah mimpi kah gitu berdoa Tuhan kasih aku jodoh orang Finland atau orang asing lah gitu. Pernah nggak berdoa gitu nggak untuk pasangan hidup seperti itu. Nah ini mungkin buat saudara yang masih jomblo yang lagi nunggu atau berharap pasangan hidup ya cerita sedikit biar teman-teman jemaat yang mendengar yang jomblo ini bisa kok bisa dapat pasangan hidup orang Finlandia. Nah, sekarang ya bolak-balik ke Finlandia ini setiap tahun kemarin ya. Ya. Jadi seperti ya ini hal yang biasa saja sepertinya. Tidak ada yang maksudnya yang wah gitu ya. Jadi seperti pada umumnya membangun hubungan relationship. Jadi ya saya tidak pernah maksudnya gak pernah kepikiran, Jadi dulu malah saya nggak mau menikah gitu. Malah mikirnya mau selebes ya? Iya, lebih enak aja, lebih enak lebih sendiri, santai, gitu ya. Jadi tidak ada khusus, maksudnya saya harus menikah. Harus menikah. Saya sudah lepaskan itu. Udah lepaskan hak untuk menikah, pokoknya. Saya sudah pernah bilang waktu petunangan waktu itu saya sempat berpikir, oh enggak, saya lebih lebih suka sendiri, mungkin lebih mudah buat saya. Lebih mudah. Saya suka jalan kemana-mana, kemudian pelayanan, kemudian ada ekspor di kopi ya. di perusahaan itu, jadi yang mengharuskan saya juga keliling begitu. Jadi nggak pernah berdoa gitu minta pasangan hidup, apalagi lebih spesifik gitu minta orang asing Tuhan gitu, bukan orang Indonesia lah gitu. Nggak pernah berdoa. Nggak pernah ya? Enggak. Jadi ya biasa saja. Jadi terus ketemunya gimana? Ketemunya di Father's House dia. Di gereja sini ya. Sini. Jadi iya. Itu saja. Terus apakah jatuh cinta pada pandangan pertama begitu? Enggak juga sih. Maksudnya ya kita ketemu. Falling in love in the first sight. Ketemu ngobrol-ngobrol saja. Ngobrol gitu ya, karena jemaat nyambut jemaat baru waktu itu ya. Iya. Jadi saya malah lebih melihatnya kepada tujuan hidup biasanya. Saya lebih ke gimana ke depan. Punya visi yang sama gitu ya, ngobrol itu. Kemudian kok kesamaan visi tujuan. Iya lebih ke situ saja. Ke situ ya. Iya, lebih supaya compatible saja. Sepadan jadi gitu ya. Jadi melakukan hal yang sama, punya pengalaman atau visi yang sama. Berapa lama sampai akhirnya kalian ketemu, bersahabat, kenal, akhirnya memutuskan yuk menikahlah gitu? Cepat itu, cuma ketemu 1 bulan itu. 1 bulan ya? Ketemu di sini, gak lama kemudian kita ada dalam satu komunitas training bersama selama 1 minggu di Salatiga juga. Kemudian ya saling kenal, ngobrol. Dan di awal-awal sebelum 2 bulan itu, hampir 2 bulan saya tanya langsung gitu. Jadi visimu apa? Jadi saya lebih banyak bertanya. Gitu. Sudah punya pacar atau belum? Ke depan mau ngapain? Kamu ke Indonesia berapa lama? Apakah ini short term, long term? Begitu saja. Jadi natural seperti pada umumnya. Cuma memang cepat saja, saya gak nekat gitu. Cepat ya? Cepat saja. Jadi 2 bulan, 3 bulan, kemudian bulan keempat saya bilang, karena dia pulang kan, setelah 3 bulan di sini pulang ke Finlandia, saya tanya, ya udah kalau emang Tuhan buka jalan nanti saya ke Finlandia. Saya nggak tahu, saya nggak punya uang kan. Tabungan di situ juga perusahaan, karena awal-awal itu tahun 2017 itu. Iya. Jadi ya saya bilang aja kalau Tuhan izinkan saya akan ke sana, saya ketemu orang tua kamu dan semuanya. Dan ternyata bisa. Tuhan buka jalan, saya bisa ke sana pertama kali ke Finland. Jadi tahun 2017 akhir itu. Kemudian saya bilang orang tuanya begitu. Bahwa kamu serius gitu? Iya serius. Dia itu aja. Dia nggak tanya?
Nggak tanya, maksudnya kerja kamu apa, Enggak, terus mau ngidupi anak saya pakai apa gitu nggak? Oh nggak tanya? enggak. Nggak. Enggak. Orang sana kayaknya nggak gitu ya. Enggak gitu. Malah orang tuanya bilang, "Loh, kok kamu tanya saya, tanya anaknya." gitu. Jadi lebih merdeka. Lebih gitu. merdeka, Jadi ya. enggak tergantung orang tuanya. Keputusan Kalau- betul-betul iya, anak ya. Kalau anaknya enggak mau ya. Ya, kalau Indonesia kan orang tua kepo banget kan, maksudnya pasangan hidup dilihat bibit bobot bebetnya kan gitu kan. Iya. Kalau di Indonesia ya. Wow, kamu nggak, ya ini nekat juga sebetulnya ya. Iya. Maksudnya ya kalkulasinya ini menikah sama orang asing, terus gimana kamu nggak takut memikirkan beda budaya, bahasa juga, makanan, kemudian Ya, nggak- itu biasanya saya pikir ke belakangan. itu saudara. saya enggak pikir Jadi, terlalu banyak biasanya. Jangan terlalu banyak pertimbangan, mikir yang jauh dulu gitu. Ya, itu Gitu ya. ya saya jadi nggak mikir, yaudah ini dulu gitu. Jadi Iya. nanti lain lah. Jadi kalau saya kalau terlalu banyak pikiran, Nggak jadi. nanti gimana saya nggak bisa. Ah, Saya langsung bilang saja, to the point ke dia, Iya. ini saya sudah lihat dengar kamu seperti ini, saya seperti ini, gimana dan wow, gitu aja. keren. Wah, saudara yang jomblo-jomblo ini harus dengarkan baik-baik. Ya tentunya ini personal. Ya, tidak bisa nggak bisa disamakan, ya, semua samakan. orang harus Ya. seperti itu, begitu ya. Tapi ini menarik karena ini perjalanan iman luar biasa untuk Ya. menikahi orang dari negara lain, Finlandia, ya sebagai seorang ya hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan berani ambil langkah itu. Nah, sekarang kan Aswan udah tinggal di sana ya, di Finlandia ya. Iya, 8 bulan. Berapa terakhir. lama kira-kira bakal terus di sana sampai Ini sudah 8 bulan, sepertinya akan lama di sana. lama ya? Ya, Kerasan. oh, ya gimana, suka duka ya. Ada enaknya, ada enggaknya. Nggak kangen soto gitu, Salatiga. Kangen sih, cuma ya bisa buat tapi Bisa buat. beda rasanya. Iya. Ya di sana beda. Dan memang bahasa beda ya, 3 bulan pertama di sana. Kalau dulu-dulu kan berkunjung 2 minggu, 3 minggu tidak masalah. Tapi ketika tinggal lama di sana lah itu yang, karena bahasanya berbeda, bukan bahasa Inggris. Bahasa Finlandia. Kalau di sana Swedia. Swedia ya. Walaupun Oke, Skandinavia masuk ya, Skandinavia walaupun ya. dia bagian dari Finland, tapi bahasanya Swedia yang di pesisir selatan ya, karena pulau sendiri. Iya, ada di pulau. iya. Terus apa visi jangka panjangmu setelah di Finlandia? Ya, Melisa tentunya happy di sana. Apa kepikiran untuk balik? Melisa juga kepengen balik Indonesia gitu? Iya, jadi hati kami sebenarnya berdua untuk Indonesia. Jadi tapi untuk saat ini memang kami akan tinggal di sana untuk beberapa saat begitu. Iya. Tapi visi dari dulu sebelum kami menikah, sebelum kami bertemu, Melisa itu sudah terlibat banyak juga di misi. Iya. Di gerejanya, saya di sini dan di Pondok Penoy dan di beberapa tempat begitu. Jadi kita punya kesamaan sepertinya. Jadi kita, kalau saya lihat orang mau terjun ke misi, itu saya suka ya. Hati saya seperti, wah apa yang bisa saya lakukan ini? Iya, Support atau apa? Jadi di misi itu kan banyak. Iya, Misalnya, Kosem sudah ini, ada mobilisator, ada supporter, ada yang memang pergi langsung Pergi, ke sana, go-nya diutus. ya. Tapi ada support system yang membantu mereka. Lah, iya. untuk saat ini mungkin 3-4 tahun saya dan Melisa sudah komitmen untuk support untuk ya. misionaris yang ada di Indonesia. Kami berdua kemarin juga sudah 2 tahun ini membantu misionaris di Uganda. Ada panti asuhan di Kenya juga, di Tanzania. Ada sekolah misi di sana juga. Jadi Iya. sebelum 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ini, pada waktu kami pacaran, kita sudah terbuka. Ini yang kami lakukan, uang saya sisihkan, saya berikan ke sini. Jadi, Iya. jadi kami berdua kalau lihat orang terjun ke misi, anak muda itu senang banget gitu. Jadi, Senang banget ya. Iya. Well, pastinya kita keluarga di Salatiga di sini, Pondok Penuai maupun Father's House, kita kehilangan Aswan dan Melisa tentunya ya. Tapi kita harus merilis mereka tentunya dengan berkatnya. Nah, Wan mungkin karena belum sempat pamitan atau mungkin pengen ngobrol sama jemaat begitu, karena nanti kalau sudah onsite kita ibadah loh, Aswan kok nggak ada gitu ya. Iya. Nah, mungkin Aswan bisa kasih
ngomong mungkin gitu, pesan atau apa sama jemaat gitu ini. Ya, untuk jemaat Father's House, ya untuk kesempatan ini saya mau ambil waktu untuk pamit untuk sementara waktu ke Finland dengan Melissa begitu. Jadi maaf tidak sempat bertemu satu persatu, tapi melalui streaming ini saya mau pamit, doakan kami dan kita bisa saling mendoakan. Iya. Ya. Dan ya terima kasih untuk kebaikan, untuk perhatian dan doa-doanya. Saya pernah juga email waktu itu, ada banyak hal yang kami hadapi, culture shock bagi saya dan Melissa juga. Tiba-tiba harus pindah ke Finland, cuma dikasih waktu 3 hari waktu itu dan kedutaan juga minta Melissa pulang. Jadi kami ambil keputusan untuk sementara waktu di Finlandia. Jadi doakan kami untuk terus bisa maju bersama, bertumbuh bersama juga dimanapun kita berada ya. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Iya, wow, kita sangat diberkati dan saya yakin seluruh saudara jemaat Tuhan yang join pagi hari ini diberkati dengan the journey of faith, ya, perjalanan iman Aswan luar biasa dari Banyumanik 21 tahun berarti, ya. Dan sekarang ada di Finlandia untuk sebuah musim, nggak tahu berapa lama begitu, tapi kita happy banget karena dari Salatiga bisa ada yang ada di sana untuk jadi berkat tentunya di sana, bukan cuma sekedar tinggal, tapi tentunya jadi berkat, tetap ladang misi. Saya kira Eropa juga, mungkin Finland juga salah satu ladang misi juga gitu ya, butuh misionaris dari timur ya, dari Indonesia. Oke, jemaat yang diberkati Tuhan, senang sekali lagi thank you Wan. Kita akan Finland sebetulnya salah satu negara yang saya kepingin banget satu kali ke sana begitu. Ya karena salah satu, kalau yang saya baca dari buku, one of the best education system in the world, salah satu sistem pendidikan paling bagus itu Finlandia salah satunya, gitu ya. Salah satunya itu. Dan saya dengar juga katanya gaji paling tinggi di sana itu guru gitu ya. Betul? Cukup besar. Cukup besar gaji ya. Melissa sekarang jadi guru juga di sana katanya. Asisten guru. Kelas 3 tapi juga membantu untuk private guru private untuk imigran. Iya. Oke, sampaikan salam, peluk, sayang, doa kami dari Salatiga buat Melissa dan keluarga di sana, Wan. Thank you. You always in our heart, tentunya kamu tetap bagian dari Father's House kita di sini. Jadi, oke. Jemaat yang diberkati Tuhan, kembali kepada kisah Abraham tadi, saya hanya ingin mensimpulkan saja tadi tentang Abraham. Yang pertama adalah Tuhan bawa Abraham keluar dari budaya hidup lama yang aman dan nyaman pada budaya yang baru, ya, yang tentunya tidak nyaman. Tiap kali Tuhan panggil kita melakukan sesuatu yang baru, tentunya tidak aman. Diperlukan iman melakukan perjalanan dari yang kamu tahu ke dalam sesuatu negeri yang belum kamu tahu. Ya, moving into the unknown, you need faith. Ya, that's why the journey obeying the Lord is the journey of faith. Ya, perjalanan mentaati Tuhan dan kehendaknya adalah perjalanan iman, dibutuhkan iman sungguh-sungguh. Ya, seperti tadi kita sudah dengarkan Aswan, dan yang terakhir, janji berkat diberikan saat kita taat tanpa syarat. Ada janji berkat. Tuhan berkata pada Abraham, kapan janji diberikan? Saat Abraham keluar, saat Abraham taat, saat Abraham step out into the unknown, sesuatu yang dia belum tahu. Baru kemudian Tuhan bilang, aku akan mengangkat engkau jadi kepala, kamu akan diberkati, ya, dan namamu akan menjadi sangat besar dan termasyur. So, hari ini kita sangat diberkati sekali dengan hati misi. Saya berdoa supaya khusus season of Christmas ini, ya, tema Natal kita adalah Christmas at home, ya, Natal, Christmas, celebrating Christ, merayakan Kristus di rumah bersama dengan keluarga. Nah, hari ini saya mengajak saudara untuk berdoa, ya, buat para misionaris juga. Nah, Aswan salah satunya, ingat ini, ya, saudara bisa berdoa untuk Finlandia, Eropa, ya, Amerika, Madagaskar, tadi Afrika sudah bagi beban juga buat kita sedikit. So, ambil waktu saudara untuk berdoa
dan berbagi dan memberi. Pray about giving to mission, ya berdoa untuk sudah memberi untuk misionaris, untuk lembaga-lembaga misi, Pondok Penuai. Kita juga ada misionaris di Jawa Barat yang kita support, yang kita lagi tanam mereka di sana, dan juga di beberapa provinsi dan pulau-pulau yang lain. So, akhir saya ingin Aswan berdoa buat kita dan impartasikan hati misi buat jemaat semua kita. Oke, Wan. Ya, Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk pagi hari ini dimanapun kami berada Tuhan. Ya. Kami ingin mengalami kasih-Mu Tuhan. Kami ingin mengalami kebesaran Tuhan. Iya Tuhan. Terlalu banyak, terlalu besar yang sudah Tuhan lakukan buat hidup kami Tuhan. Engkau tebus kami, Engkau selamatkan kami. Bahkan Engkau mengikatkan diri-Mu, perjanjian-Mu dengan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Dan kami mau Tuhan, hal ini tidak hanya berhenti di kami, tapi juga kami mau bagikan ke yang lain. Apa yang kami miliki, apa yang ada pada kami bisa bagikan ke orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar pesan yang kami dengar malam hari ini mendorong kami untuk kami bisa bangkit, untuk kami bisa ambil langkah iman kami kepada hal-hal yang mungkin tidak kami ketahui Tuhan. Hal-hal di mana kami kehilangan kontrol atau apapun juga, tapi kami mau langkah Tuhan, melangkah dengan iman kami. Kami melihat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita terima berkat Tuhan untuk kita akhiri persekutuan kita, ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara berdiri bersama-sama dengan saya, dan di akhir dari ibadah kita pagi hari ini selalu ingat dari apa yang tadi Aswan ceritakan buat kita. Dialah Tuhan yang tetap sama, Efesus 3:20. Dialah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari yang kamu doakan, pikirkan, imajinasi, bahkan mimpikan dalam mimpi yang terliarmu sekalipun. Selalu ingat, Tuhan lebih besar dari doamu, mimpimu, imajinasimu, bahkan doamu. So, mari angkat tangan saudara sama-sama dan terima berkat dari Bapa di surga. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih Tuhan Yesus yang sempurna menjagaimu. Kuasa Roh Kudus dalam segala karunia melengkapimu, memakai dan mengurapi hidupmu untuk kau menjadi berkat dimanapun kau berada. Dan aminkan seluruh berkat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala ketetapannya, maka segala berkat ini akan melimpahi kehidupanmu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati pertanianmu, diberkati pekerjaan tanganmu, diberkati peternakanmu, diberkati bakul adonanmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati pelayananmu, orang tuamu, studimu, dan semua yang kau sentuh dengan tanganmu diberkati oleh Tuhan. God bless you dalam nama Yesus. Amin. Baik jemaat Tuhan, sampai kita jumpa minggu depan. God bless you and enjoy the holiday season dan enjoy also the season of giving. God bless you. Shalom jemaat IFGF Father's House Community Church sekalian, jangan dimatiin dulu videonya karena di sini saya ingin menyampaikan pengumuman berhubungan dengan lomba foto yang pengumumannya mungkin saudara sudah lihat di ibadah minggu lalu. Nah, berhubungan dengan itu ada beberapa hal nih saudara. Yang pertama, bagaimana cara submit ikut lombanya? Saudara foto dulu bersama keluarga atau bersama teman-teman, boleh juga sahabat-sahabat yang ada di rumah ya. Dan Anda foto dan temanya adalah Christmas at Home. Itu adalah tema Natal dari gereja kita tahun ini. Anda upload ke akun Instagram pribadi Anda. Lalu jangan lupa tag akun Instagram gereja kita, yaitu @FathersHouseCC. Bisa dilihat di sebelah sini. Kemudian di tag ya fotonya, kemudian ditambah hashtag juga boleh. Misalnya hashtag Christmas at Home, hashtag IFGF, hashtag FHCC, boleh juga saudara. Nah, kami tunggu fotonya sampai tanggal 20 Desember ya. Juga saudara, tentu saja ada hadiahnya dong. Hadiahnya lumayan nih saudara. Untuk juara yang pertama akan mendapatkan 350.000
Kemudian juara kedua 250.000 dan juara ketiga 150.000, saudara. Lumayan kan, bisa buat Natalan ya, bisa buat makan-makan atau apapun saudara, gunakan untuk keluarga Anda, dinikmati bersama di musim Natal ini. Oke, itu saja pengumuman dari saya. Jangan lupa submit fotonya, ambil foto yang menarik saudara, tema Christmas at Home, upload ke IG dan tag akun FHCC Father's House PC ya. Oke, kami tunggu, para juri sudah siap-siap menilai. Kami tunggu submissionnya. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.